Kisah seorang budak yang hidup di era kenabian Rasulullah SAW. Pada zaman tersebut, hidup cukup banyak budak yang harus patuh pada tuannya. Satu dari ribuan budak yang hidup di masa itu dan ternyata memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kenabian Nabi Muhammad adalah Zuraihah. Ia merupakan budak dari Abu Jahal. Siapakah Abu Jahal itu? Selamat datang di Anisapedia. Abu Jahal merupakan sepupu jauh Nabi Muhammad SAW yang disebut oleh Nabi sebagai Fir'aunnya Islam. Ya, Abu Jahal merupakan seorang yang jahat dan bahkan menjadi salah satu musuh Islam. Lantas, seperti apa kisah keimanan Zuraihah? Nah, kisah ini menceritakan bagaimana Zuraihah mempertahankan keimanannya di tengah dilema bahkan siksaan menjadi seorang budak dari Abu Jahal. Seorang budak Zuraihah, budak Abu Jahal merupakan seorang budak wanita muslim yang sangat percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia adalah salah satu budak muslim yang beriman. Suatu hari, ia ditanya oleh majikannya Abu Jahal, "Benarkah kamu telah menganut agama Islam saat ini?" Zuraihah pun menjawab, "Benar, saya percaya dengan Muhammad SAW sebagai nabi agama kami dan saya telah memilih mengikutinya." Nah, guna menggoyahkan keimanan dan keyakinan budaknya itu, Abu Jahal bertanya kepada kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawanku, apakah kalian juga percaya dan mengikuti seruan Muhammad?" Nah, kemudian kawan-kawan Abu Jahal pun menjawab dengan kompak, "Tidak, kami tidak percaya dengan Muhammad." Nah, Abu Jahal pun melanjutkan, "Jika memang yang dibawa oleh Muhammad itu baik, mereka pasti akan dulu mengikuti dibandingkan engkau yang hanya seorang budak." Ia berkata kepada Zuraihah seperti itu. Nah, tidak terima dengan keyakinan Zuraihah tersebut, Zuraihah pun dianiaya secara keji oleh Abu Jahal sampai-sampai matanya terluka parah dan bahkan ia menjadi buta. Lalu Abu Jahal pun berbicara kepada Zuraihah, "Hei Zuraihah, matamu sekarang buta bukan karena aku, melainkan karena kamu masuk Islam. Coba saja kalau kamu tidak masuk Islam dan mau meninggalkan agama yang diserukan oleh Muhammad, matamu pasti akan sembuh." Bujuk Abu Jahal kepada Zuraihah. Nah, hati Zuraihah pun sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal saat itu. Ia pun berusaha melawan dengan berkata, "Kalian semua adalah pembohong yang tak punya moral. Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ia hanya memberikan maborat dan tidak memberi manfaat apapun kepada kalian." Ucap Zuraihah. Tentunya mendengar apa yang diucapkan Zuraihah tersebut, Abu Jahal semakin marah.
Ia kemudian memukul Zuraihah dengan sangat keras hingga Zuraihah berteriak kencang karena kesakitan. "Hei Zuraihah, kau adalah orang terlaknat. Ingatlah apa yang telah kau katakan kepada Lata dan Uzza. Mereka merupakan berhala yang menjadi sembahyang kita sejak nenek moyang. Muhammad itu baru saja datang, lalu kamu mempercayainya," seru Abu Jahal. "Tinggalkanlah Muhammad dan kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Kembalilah kepada Lata dan Uzza. Niscaya mereka akan membantumu dan tidak akan membiarkanmu buta." Abu Jahal pun masih mencoba meyakinkan dan membujuk Zuraihah. Sementara Zuraihah masih berada pada keyakinan yang ia percayai, keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir di bumi, dengan agama Islam sebagai agama yang sempurna. "Wahai Abu Jahal, sungguh Lata dan Uzza yang sangat kau imani itu dan yang kau percayai itu lebih buta dari mataku yang buta karena siksaanmu. Meski mataku sekarang buta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang, tidak seperti Tuhan yang kau sembah, yakni Lata dan Uzza." Zuraihah menjawab dengan tegas apa yang telah dikatakan oleh Abu Jahal. Benar saja, seolah-olah menunjukkan kekuasaan dan kun fayakunnya. Keesokan paginya, berkat keimanan yang Zuraihah punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan mata Zuraihah. Dan Zuraihah yang awalnya buta karena siksaan Abu Lahab pun kembali bisa melihat seperti sedia kala. Abu Jahal yang melihatnya tentu sangat-sangat heran. Hanya saja Abu Jahal tidak mau bertobat. Ia tetap berada di jalannya dengan kekafiran yang sudah dipilihnya. Ia bahkan mengabaikan bukti keagungan dan kekuasaan Allah atas kesembuhan mata Zuraihah. Tak lama kemudian, kabar tentang Zuraihah sampai di telinga Abu Bakar, dan Abu Bakar yang notabene merupakan seorang yang kaya raya dan beriman pun segera menebus Zuraihah dari Abu Jahal dan membebaskannya sebagai manusia yang merdeka. Nah teman-teman, pesan moral dari kisah Zuraihah yakni budak dari Abu Jahal tadi adalah kita sebagai seorang muslim harus menjaga keimanannya, seperti halnya seorang budak yang disiksa walaupun mendapatkan siksaan yang sangat keras seperti Zuraihah, ia tetap mempertahankan keimanannya dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Barang siapa yang beriman, bertakwa, dan mengimani keberadaan Allah dengan sungguh-sungguh dalam kondisi sesulit apapun, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya tersebut. Beberapa kali Allah telah menolong Zuraihah. Nah, pertolongan pertama, Allah menyembuhkan mata Zuraihah dari kebutaan. Lalu pertolongan Allah yang kedua adalah membebaskan Zuraihah dari menjadi budak.
lewat tangan seorang beriman lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh pertolongan Allah itu nyata dan datang dari berbagai arah tak terduga. Nah teman-teman, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.